Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Sambil menunggu chapter terbaru Baki, ada baiknya kalau kita tengok sejenak kabar waifu kita semua, Retsu yang diisekai. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Di video gua yang sebelumnya, demi menolong emak dari seorang bocah yang baru dia jumpa, tanpa sedikit ragu Retsu memanjat ke sarang burung elang raksasa. Tapi siapa yang tahu kalau ternyata si goblin lagi nyempil di situ. Dan gak lama si burung akhirnya datang juga. Burungnya ternyata gede bet, udah kayak punya gua. Mereka berdua langsung melarikan diri. Tapi romannya percuma karena pertarungan tetap kagak bisa dihindari. Dan lantaran kagak ada pijakan, Retsu pun dibuat keteteran. Tapinya Retsu bukanlah waifu biasa, karena dengan cermat di titik buta si burung, Retsu bisa mendarat. Dan kagak pakai lama, tuh burung langsung ditimpa. Crot, si burung langsung dibuat moncrot. Bos, bagaimana nih bos? Tapi romannya terlambat karena si burung udah melorot dengan cepat. Melihat situasi yang terjadi, Retsu kagak tega. Secara bisa-bisa nih burung bakal kehilangan nyawa. Tapi Retsu bukan waifu biasa. Dengan keretak abal-abal, tuh burung langsung dibuat bangun seketika. Dan bener aja, sesaat hampir nabrak bumi, si burung langsung bangun lagi. Dan juga dengan cepat si Retsu langsung melompat. Mantap bosku, kata si goblin. Tapi Retsu langsung bilang, andai aja sedikit kesalahan dia lakukan, kepalanya pasti udah hilang. Karena waifu emang kagak pernah salah. Dalam hati Retsu juga menyesali karena telah mencuri. Secara Retsu terpaksa nyolong telurnya. Tapi Retsu kembali mengatakan kalau pertarungan di udara adalah pengalaman yang begitu menyenangkan. Suka-suka lo langsung. Retsu balik ke rumah si bocah. Kemudian telurnya dia tinju sampai pecah. Lalu dengan skill masak lor Adi, Retsu langsung masak telur dengan pede sekali. Dan akhirnya tuh makanan jadi juga. Maknyos, si bocah langsung berlari kepada emaknya. Tuh kue langsung dia beri. Mereka pun tampak bahagia sekali. Padahal barangnya hasil mencuri. Bener-bener edan. Dan gak lama kemudian Retsu pun mengatakan kalau dia harus melanjutkan perjalanan. Thank you Pak Tua. Retsu kagak terima. Secara katanya dia masih muda. Dan Retsu pun berkata kalau namanya adalah Retsu, sang waifu unyu-unyu. Dan setelahnya nama Retsu pun dikenal di sana sebagai nama kue yang ternama. Biar kata hitam tapi manis. Si goblin bertanya lagi, kemana kita setelah ini? Ke barat, ngambil kitab suci. Monyet dong gua. Sementara itu Retsu masih sibuk melihat peta. Dan sepertinya tujuannya adalah sebuah kota yang bernama Murone. Kota di mana batu sihir diekstrak. Dan juga kota para bangsat yang kepengen kaya dengan cepat. Hari gini ngepet aja susah. Si goblin berkata, bos, di mari ada tempat kekinian, nanti gue unjukin. Dan Retsu langsung mengatakan kalau dia kemari bukan untuk jalan-jalan. Perjalanan pun mereka lanjutkan. Tapi romannya ada yang udah jegat di ujung jembatan. Dan seketika itu juga Retsu langsung berkata kalau mereka bukanlah manusia. Dan bener apa yang Retsu bilang, karena ternyata mereka adalah monster tulang. Si goblin mengatakan si Tengkleng aktif pada malam hari. Dan setiap ketemu orang hidup pasti dia buat mati. Dan kagak pakai lama si tulang langsung berjalan mendekatinya. Si goblin merasa apa jangan-jangan nih kota udah dikuasai mereka. Goblin langsung mau lari, tapi lantaran jembatan goyang-goyang, langkahnya pun terhenti. Tapi saat itu juga Retsu langsung pasang kuda-kuda. Goblin langsung dibuat heran karena ternyata kuda-kuda ala kungfu lagi Retsu praktekan. Dimana kuda-kuda ini mirip jurus Doppo Orochi, yang mana menekankan pada titik gravitasi. Kuda-kuda Retsu pasang tengkorak menyerang.
Tapi seketika itu juga langsung Resu terjang. Si tulang langsung berantakan saat itu. Tapi seketika itu juga tulang-tulangnya langsung bersatu. Dan melihat apa yang terjadi, Resu dibuat agak ngerti. Secara lah kok bisa nih tulang bersatu kembali. Tapi Resu kagak gentar, pedangnya langsung keluar. Si tulang langsung dia geprak, bahkan juga langsung dia acak-acak. Tapi secara tiba-tiba ada satu tengkorak yang bikin Resu kagak gerak. Bahkan anehnya dia juga berkata, "Sudah lama Resu anakku." Dan Resu juga mengatakan hal yang sama, seolah dia mengenalnya. Dan siapakah sebenarnya tengkorak itu? Apakah dia seorang tukang tengkleng? Ya kita bikin nasik aja di video gua yang selanjutnya.